Apa tujuan hidup manusia? Ya, shalom sahabat-sahabatku. Hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan hidup manusia menurut firman Tuhan. Sebuah tema yang sangat mendalam dan relevan bagi setiap kita. Pernahkah saudara merenungkan pertanyaan besar dalam hidup ini? Mengapa saya ada di dunia ini? Apa tujuan hidup saya? Nah, pertanyaan ini seringkali muncul ketika seseorang itu menghadapi tantangan besar, atau mungkin saat kehilangan arah, atau saat merasa hampa meskipun memiliki segala sesuatu itu secara materi. Ada seorang pemuda sukses bernama Daniel yang memiliki segalanya, pendidikan tinggi, karir yang cemerlang, dan kekayaan yang melimpah. Namun di tengah keberhasilannya, Daniel merasa ada kekosongan dalam hatinya. Dia berkata, "Aku tidak tahu untuk apa aku hidup. Semua yang kumiliki tidak memberi makna yang sebenarnya." Akhirnya dia mulai mencari jawaban melalui berbagai cara, sehingga dia menemukan makna sejati hidupnya dalam firman Tuhan. Kisah Daniel ini menggambarkan pergumulan banyak orang di dunia saat ini. Kehidupan modern seringkali memfokuskan pada pencapaian duniawi, tetapi melupakan esensi utama dari keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Mengapa kita ada? Apa tujuan hidup kita menurut pandangan Alkitab? Apakah hidup kita hanya soal lahir, bekerja, mati, ataukah ada tujuan yang lebih tinggi dan mulia yang telah Tuhan tetapkan bagi kita? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menggali kebenaran firman Tuhan tentang tujuan hidup manusia. Alkitab memberikan jawaban yang jelas dan bermakna tentang mengapa kita itu diciptakan dan bagaimana seharusnya kita hidup. Dan semoga renungan ini memberikan arahan dan semangat baru bagi kita semua, khususnya dalam kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025 ini. Kita baca terlebih dahulu di dalam Kolose 1 ayat yang 16, dikatakan, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Amin. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu termasuk manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menjalani hidup ini sesuai dengan apa? Dengan kehendaknya. Oke, baik, berdasarkan teks bacaan kita tadi, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengajak saudara untuk mempelajari 3 poin penting kaitannya dengan tujuan hidup manusia. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang Kristen, kita itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar. Apa saja poin-poin penting itu? Nah, poin penting yang pertama adalah apa saja tujuan hidup manusia berdasarkan Alkitab. Sahabat-sahabatku, berdasarkan Alkitab ada beberapa tujuan manusia untuk hidup. Nah, yang pertama adalah memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah." Sahabat-sahabatku, tujuan utama manusia adalah membawa kemuliaan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mencakup ibadah, pekerjaan, relation, hubungan, dan tindakan sehari-hari. Tujuan hidup manusia berdasarkan Alkitab selanjutnya adalah mengenal dan bersekutu dengan Allah. Yohanes 17 ayat 3 berkata, firman Tuhan berkata apa? "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia untuk memiliki hubungan yang intim dan kekal dengannya. Kehidupan manusia bermakna ketika hidupnya itu diarahkan untuk mengenal Allah lebih dalam. Oke, kemudian tujuan hidup manusia berdasarkan Alkitab yang berikutnya adalah melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 dikatakan apa? "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan apa? Melainkan dia yang apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Saudara-saudara, hidup manusia dipenuhi tujuan ketika ia hidup sesuai dengan kehendak Allah, termasuk menaati firman-Nya dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Oke. Lalu tujuan hidup manusia berdasarkan Alkitab yang selanjutnya adalah mengasihi Allah dan sesama. Matius 22 ayat 37-39 dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudara-saudara, inti dari hukum Allah adalah kasih. Hidup manusia diarahkan untuk menunjukkan kasih kepada Allah dan orang lain sebagai wujud nyata dari iman. Kemudian tujuan hidup manusia berdasarkan Alkitab yang berikutnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 dikatakan di sana, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sahabat-sahabatku, manusia diciptakan untuk mencerminkan karakter Allah. Proses kehidupan bertujuan untuk membentuk manusia menjadi lebih serupa dengan Kristus. Amin. Oke. Kemudian tujuan hidup manusia berdasarkan Alkitab yang selanjutnya adalah melayani dan menggenapi panggilan Allah. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, Allah memberikan setiap orang panggilan khusus untuk melayani dan memberkati dunia sesuai dengan talenta dan kemampuan yang diberikan. Amin. Kemudian tujuan hidup manusia berdasarkan Alkitab yang berikutnya, yang terakhir ya, adalah menyiapkan diri untuk kekekalan. Matius 6 ayat 20. Firman Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, kehidupan di dunia adalah persiapan menuju kekekalan. Tujuan akhir manusia adalah hidup bersama Allah selama-lamanya. Ya, kesimpulannya, sahabat-sahabatku, hidup manusia berdasarkan Alkitab itu diarahkan kepada Allah untuk memuliakannya, mengenalnya, dan menjalankan kehendaknya. Nah, dengan hidup demikian, manusia memenuhi tujuan ilahi yang membawa sukacita kekal. Amin. Itu poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua adalah bagaimana cara hidup yang sesuai dengan tujuan hidup menurut Alkitab. Yang pertama adalah mengenal firman Tuhan sebagai panduan utama. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah panduan yang memberikan arah, bimbingan, dan kejelasan dalam setiap keputusan. Seperti pelita yang menerangi jalan dalam kegelapan, firman Allah itu membantu manusia memahami kehendaknya dan menjalani hidup dengan hikmat. Untuk itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu secara rutin. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8. Lalu kita juga harus menggunakan firman Tuhan itu sebagai standar moral dan keputusan hidup. Kemudian menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian yang berikutnya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16-18. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sahabat-sahabatku, hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti menyerahkan kendali kehidupan kepadanya, membiarkan Dia mengarahkan setiap langkah dan tidak hidup menurut keinginan daging. Roh Kudus membantu kita memahami firman Allah dan memberi kuasa untuk melawan dosa serta bertumbuh dalam karakter Kristus. Maka di sini kita harus berdoa agar Roh Kudus selalu memimpin hati kita, memimpin pikiran kita dan tindakan kita setiap hari. Seperti di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita juga harus peka terhadap dorongan Roh Kudus dalam keputusan sehari-hari. Dan juga menolak godaan dosa dengan kekuatan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah meneladani kehidupan Yesus sebagai contoh nyata.
1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sahabat-sahabatku, Yesus adalah teladan sempurna dalam menjalani kehidupan yang memuliakan Allah. Meneladani Yesus berarti hidup dengan kasih, kerendahan hati, ketaatan kepada Bapa, dan pelayanan kepada sesama. Hidup seperti Kristus adalah bukti nyata dari iman yang sejati. Nah, di sini kita harus mempraktekkan kasih itu kepada sesama, seperti Yesus mengasihi. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 13, 34-35. Kemudian menghidupi ketaatan kepada Allah dalam segala hal, bahkan dalam kesulitan, Filipi 2 ayat 8. Dan juga melayani dengan sikap rendah hati, seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13 ayat 14-15. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kehendak Allah dalam keseharian, Roma 12 ayat 1. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu di dalam Kolose 3 ayat 17, dikatakan apa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Sahabat-sahabatku, melakukan kehendak Allah dalam keseharian berarti hidup untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas, baik itu kecil maupun yang besar. Nah, hal ini mencakup bekerja dengan jujur, berbuat baik pada sesama, menjaga integritas, dan hidup dalam syukur. Mari kita menjadikan setiap tindakan sehari-hari itu sebagai ibadah dengan tujuan untuk menyenangkan hati Allah. Nah, sahabat-sahabatku, keempat cara tadi adalah langkah praktis untuk hidup sesuai dengan tujuan hidup manusia menurut Alkitab. Poin penting yang ketiga atau yang terakhir adalah apa konsekuensi hidup yang tidak sesuai dengan tujuan Allah. Yang pertama adalah kehilangan arah dan damai sejahtera. Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 12 ayat yang ke-8 dikatakan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Sahabat-sahabatku, hidup tanpa tujuan ilahi akan terasa hampa dan tanpa arah. Pengkhotbah menggambarkan kehidupan yang berpusat pada hal-hal duniawi sebagai sia-sia, karena tidak ada yang abadi atau memuaskan di luar kehendak Allah. Sekarang coba renungkan, apakah tujuan hidup saudara sejauh ini sudah selaras dengan kehendak Allah? Carilah damai sejahtera yang sejati dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan saudara. Lalu berikutnya adalah jauh dari hubungan dengan Allah dan kehilangan sukacita sejati. Yesaya 59 ayat 2. Dikatakan di sana apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Saudara-saudara, dosa dan hidup yang tidak sesuai dengan tujuan Allah memisahkan manusia dari Allah. Hubungan dengan Allah adalah sumber sukacita sejati, sehingga hidup dalam dosa membawa kehilangan kebahagiaan rohani. Mulai saat ini, akui dan bertobat dari dosa-dosa saudara yang memisahkan saudara dari Allah. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang rendah dan terbuka. Lalu berikutnya adalah akibat dosa yang membawa kehancuran. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat-sahabatku, hidup di luar kehendak Allah mengarah pada kehancuran rohani dan akhirnya maut, baik secara jasmani maupun kekal. Nah, ini adalah konsekuensi serius dari menjauh dari tujuan Allah. Nah, untuk itu sadari bahwa setiap keputusan yang melawan kehendak Allah itu membawa konsekuensi yang sangat serius. Hiduplah dalam anugerah keselamatan yang telah diberikan melalui Kristus. Kemudian yang selanjutnya, kehidupan yang tidak berdampak positif bagi sesama atau kemuliaan Allah. Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara, hidup yang tidak sesuai dengan tujuan Allah membuat seseorang kehilangan pengaruh positif di dunia, seperti garam yang tawar. Hidup itu menjadi sia-sia dan tidak membawa dampak untuk sesama maupun kemuliaan Allah. Coba sekarang lakukan evaluasi, apakah hidup saudara memberi dampak positif bagi orang lain?
Jadilah terang dan garam yang aktif memuliakan Allah melalui tindakan saudara. Amin. Oke, mulai sekarang renungkan tujuan hidup saudara itu secara pribadi. Apakah sudah selaras dengan kehendak Allah? Bertobatlah dari kehidupan yang tidak sesuai dengan tujuan Allah. Mulailah kembali hidup untuk Allah dengan fokus pada firman-Nya, dipimpin oleh Roh Kudus dan mengikuti teladan Kristus. Amin. Ya, kita tiba pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada 3 poin penting kaitannya dengan tujuan hidup manusia, supaya sebagai orang Kristen kita itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar. Apa saja tadi? Yang pertama adalah tujuan-tujuan hidup manusia berdasarkan Alkitab. Kemudian yang kedua, cara hidup sesuai dengan tujuan hidup menurut Alkitab. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah konsekuensi hidup yang tidak sesuai dengan tujuan Allah. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.